Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Febriani, SPD dari TK Kemala Bayangkari 47, CGP Angkatan 6 Kota Sukabumi yang akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan juga mandiri. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Kegiatan dapat dilakukan dalam keseharian, yaitu memfasilitasi anak menerapkan jiwa kepemimpinan dalam kesehariannya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berpihak pada murid, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan keunikan, kesenangan, serta minat dan bakat anak. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang mendorong anak untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dan untuk kegiatan terprogram, rutin, dan berkesinambungan, melakukan kegiatan senam bersama, melakukan kegiatan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan, mengadakan pemeriksaan kesehatan pada anak, membuat program pengembangan bakat, membuat ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat anak, dan membuat kegiatan jeda semester yang berpihak kepada murid. Dan untuk kegiatan ad hoc atau khusus, yaitu membuat program-program puncak tema dan peringatan hari-hari besar, nasional dan keagamaan yang berpihak pada murid, membuat kegiatan pentas seni akhir tahun pelajaran, membuat program field trip atau karya wisata, dan juga membuat perlombaan-perlombaan dalam acara ulang tahun yayasan atau hari kemerdekaan. Dan inilah contoh-contoh kegiatan berpihak pada murid, yaitu dengan melakukan sekolah lingkungan ramah anak dan ramah lingkungan, berpihak pada murid, dan juga melakukan program yang sesuai dengan minat dan kesenangan anak. Baiklah, untuk nilai selanjutnya yaitu nilai inovatif. Dalam kegiatan keseharian yaitu inovatif dan kreatif membuat media pembelajaran anak, inovatif memberikan reward atau penguatan pada anak dengan memberi reward berupa hasil karya guru, dan untuk kegiatan terprogram, rutin, dan berkesinambungan yaitu membuat buku cerita, video pembelajaran, dan lagu-lagu karya sendiri yang mendukung pembelajaran, inovatif membuat program pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk kegiatan ad hoc, yaitu inovatif dalam membuat karya pada channel YouTube atau sosial media lainnya yang mendukung pembelajaran dan dapat menginspirasi rekan sesama dan komunitas. Dan inilah contoh-contoh kegiatan inovatif. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai kolaboratif. Dalam kegiatan keseharian, bekerja sama dengan warga sekolah melaksanakan program sekolah, bekerja sama dengan rekan guru untuk memfasilitasi pembelajaran. Dan untuk kegiatan terprogram, rutin, dan berkesinambungan, dengan pemeriksaan kesehatan atau penjaringan kesehatan bekerja sama dengan pihak puskesmas, pelaksanaan screening kesehatan atau SDIDTK, yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang, dengan mendatangkan petugas dari puskesmas, membuat program kegiatan parenting, dan mengadakan program ceramah kesehatan dengan mendatangkan narasumber dari rumah sakit terdekat, serta bekerja sama dengan pihak yayasan dalam merencanakan dan menjalankan program sekolah. Dan untuk kegiatan ad hoc atau khusus, dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau dinas terkait dalam kegiatan kunjungan puncak tema, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi dan mempunyai peran di dalamnya, serta memberikan pelatihan mengenai pembelajaran yang telah dikuasai pada rekan sesama di dalam sekolah ataupun sekolah lainnya. Dan inilah contoh-contoh kegiatan kolaboratif yang telah dilaksanakan sekolah dengan bekerja sama dengan orang tua, dengan petugas kesehatan, dengan pihak yayasan, juga melakukan kunjungan puncak tema.
Dan selanjutnya yaitu nilai reflektif. Untuk kegiatan keseharian, melakukan refleksi dan evaluasi setiap kali sesudah melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi diri dalam hal bagaimana cara mengajar, lingkungan belajarnya, suasana belajar dan interaksi di kelas, serta kesesuaian media belajar dan ketepatan asesmen yang digunakan. Dan untuk kegiatan terprogram rutin berkesinambungan dengan menerima umpan balik dari murid, rekan guru dan kepala sekolah, melakukan refleksi dan mengumpulkan umpan balik terkait ketercapaian program terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid. Dan untuk kegiatan ad hoc atau khusus, dengan membuat rencana pengembangan diri dari refleksi yang telah dilakukan untuk perbaikan praktik mengajar, serta membuat rencana tindak lanjut dari refleksi yang dilakukan untuk perbaikan praktik mengajar. Dan inilah kegiatan-kegiatan reflektif yang telah saya lakukan di sekolah dan akan terus untuk dilakukan. Dan untuk nilai selanjutnya yaitu nilai mandiri. Dalam kegiatan keseharian yaitu berinisiatif melakukan perubahan baik setiap harinya, bertanggung jawab menciptakan situasi atau iklim proses pembelajaran yang memotivasi anak untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat, dan selalu up to date dan tidak kehabisan akal untuk menyalurkan ide-ide, menyusun strategi pembelajaran yang efektif, dan menciptakan media pembelajaran yang menarik. Dan untuk kegiatan terprogram rutin dan berkesinambungan, menyusun dan merancang program yang sesuai visi sekolah dan mengacu pada kebutuhan warga sekolah, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, webinar, dan workshop yang dapat meningkatkan kualitas kinerja, serta berinisiatif menghasilkan karya dari hasil pengembangan diri yang diikuti dan berbagi pengetahuannya dengan rekan sesama. Dan untuk kegiatan ad hoc, yaitu dengan mempelajari setiap praktik baik dalam kepemimpinan dan atau pembelajaran diri sekolah lain untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, siap menerima perubahan dalam pendidikan di Indonesia dan siap untuk melakukan perubahan. Dan inilah contoh-contoh kegiatan mandiri yang telah dilakukan dengan melakukan program visi misi dan juga membuat karya. Baiklah, itulah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6 yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.